Halo Sobat Kabuzen, hari ini tanggal 16 April 2025. Di hari ini tepat hari ulang tahun istri saya yang ke-53. Saya dan istri sama-sama berusia 53. Namun kami berdua alhamdulillah masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas fisik yang cukup berat. 2 hari lalu saya dan istri berlari sejauh 5,3 km tanpa berhenti untuk merayakan ulang tahun ke-53 tersebut. Belum bisa 53 km, cukup 5,3 saja dulu. Hari ini kita berada di dunia digital yang semua serba cepat. Berbagai informasi bisa datang ke gadget kita dengan mudah, dan kita bisa terpancing untuk melihat sumber-sumber informasi maupun hiburan-hiburan yang dimuat dalam berbagai media sosial. Dan karenanya seringkali kita juga banyak waktu yang kita gunakan untuk melihat hiburan-hiburan yang semakin lama semakin kreatif, dan durasinya pun juga banyak yang dikemas tidak lama, tetapi karena banyak yang muncul sehingga akhirnya tidak terasa habis waktu 1 jam hanya untuk memperhatikan hiburan-hiburan medsos yang bisa jadi tidak banyak bermanfaat bagi diri kita. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri juga bahwa di dunia maya, di internet ini juga banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh kalau kita mau. Banyak website-website yang menawarkan pendidikan-pendidikan yang gratis, pelajaran-pelajaran yang bisa diakses secara penuh, mulai dari tahap yang paling dasar hingga tahap yang paling tinggi. Itu semua ada pilihan di tangan kita. Dan karenanya dengan begitu banyaknya informasi yang masuk ke dalam gadget kita, maka kita harus selalu bisa selektif. Dan saya pribadi menerapkan matriks Eisenhower. Ini adalah suatu matriks yang dibuat oleh Jenderal Dwight Douglas Eisenhower pada saat beliau menjadi Panglima Sekutu di dalam Perang Dunia Kedua, yang memimpin jutaan prajurit, jutaan aset berupa kapal, pesawat udara, tank, berbagai macam jenis senjata dengan satuan-satuan yang berbeda. Pasti tugas beliau sangat hektik, banyak sekali permintaan, kemudian banyak sekali laporan yang harus ditindaklanjuti. Karenanya Jenderal Eisenhower yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat membuat suatu matriks yang sangat cerdas yang kita kenal dengan Eisenhower Matrix saat ini. Matriks itu sangat sederhana. Ia hanya membagi tugas-tugas itu ke dalam 4 jenis. Yang penting dan yang tidak penting. Yang mendesak dan yang tidak mendesak. Jika ada tugas yang penting dan mendesak, maka itu harus dilakukan saat itu juga. Ini biasanya kaitannya dengan keamanan, dengan keselamatan, ya. Penting dan mendesak. Jika tugas itu penting tapi tidak mendesak, maka Jenderal Eisenhower akan menjadwalkan untuk bisa menangani tugas itu di kemudian hari atau saat ketika ia memungkinkan untuk menanganinya. Jadi untuk yang tugas yang penting tapi tidak mendesak agar dijadwalkan. Selanjutnya untuk tugas-tugas yang tidak penting tapi mendesak, tidak penting tapi mendesak, beliau akan mendelegasikan kepada stafnya tugas tersebut. Karena tugas itu penting namun tidak mendesak. Maaf, tugas itu tidak terlalu penting tapi mendesak, sehingga harus segera ditangani, dan itu ditangani oleh stafnya. Nah, yang terakhir adalah yang tidak penting dan tidak mendesak. Yang tidak penting dan tidak mendesak otomatis harus di auto delete, ya. Jangan sampai membebani pekerjaan kita, membebani keseharian kita. Nah, kaitannya dengan olahraga, saya menempatkan olahraga sebagai sesuatu yang penting namun tidak mendesak. Olahraga ini sesuatu yang penting bagi kita namun tidak mendesak, harus di saat itu juga dilakukan, tidak. Tetapi ini harus dijadwalkan. Nah, saya sendiri selalu menjadwalkannya pagi hari setelah bangun pagi. Setelah saya merasa tidur saya cukup, maka saya akan melakukan aktivitas olahraga berupa angkat beban.
untuk melatih otot-otot bagian tubuh atas saya. Hari ini saya berlatih otot dada dengan otot bahu. Kemarin saya sore aktivitas kardio. Nah, sore saya berlatih lari, aktivitas untuk melatih otot-otot kaki, melatih otot-otot jantung dengan cara berlari minimalnya 30 menit. Itu adalah cara saya menjadwalkan, menetapkan hal yang penting namun tidak mendesak, yaitu olahraga. Pagi hari dengan angkat beban, dan tidak perlu menggunakan beban-beban yang terlalu berat, cukup dengan beban-beban yang mampu kita angkat. Tapi yang penting adalah konsisten. Kita lakukannya secara periodik, terus-menerus, terjadwal, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kemudian di sore hari, saya menjadwalkan untuk berlari. Nah, berlari ini saya bisa menggunakan treadmill maupun berlari di outdoor, tetapi lebih banyak saya menggunakan treadmill. Karena banyak keuntungannya berlari dengan menggunakan treadmill. Saya tidak harus membuang waktu perjalanan keluar, juga bisa melakukannya kapan saja, tidak terpengaruh oleh cuaca. Selama ada listrik, maka saya tetap bisa melaksanakan aktivitas berlari tersebut. Dan seringkali saya kombinasikan lari 30 menit, kemudian latihan perut selama 30 menit juga, sehingga 1 jam saya gunakan di sore hari. Jadi total waktu latihan saya dalam 1 hari itu bisa antara 1,5 sampai 2,5 jam dari pagi dengan sore hari. Sementara di antara keduanya saya melakukan aktivitas-aktivitas normal seperti kegiatan kantor, kegiatan sekolah, dan seterusnya. Dan terbukti dari pola yang saya lakukan ini, detak jantung saya pada saat istirahat, pada saat saya tidak beraktivitas, itu ternyata mengalami penurunan yang signifikan. Sebelumnya detak jantung saya sampai 67 beat per menitnya waktu istirahat ya. Ini di luar dari waktu tidur ya. Kalau waktu tidur sekitar 53. Tapi pada saat tidak beraktivitas berat, aktivitas normal, rata-rata detak jantung saya per menit itu adalah 67. Namun sekarang setelah saya aktif melakukan aktivitas angkat beban di pagi hari, kemudian aerobik kardio di sore hari, maka detak jantung pada saat saya istirahat itu rata-ratanya menurun drastis dari 67 menjadi 56. Jadi 56 beat per menit ketika saya beristirahat. Dari sini terlihat selisih dari 67 ke 56 per menitnya, ada selisih 11. 1 menitnya 11 kali saya menghemat detak jantung saya. Berarti dalam 1 jam 11 kali 60, 660. Dalam 1 jam 660 dikali 24 jam. Itu sudah mencapai angka belasan ribu ya dihemat detak jantung kita. Jadi jantung kita kerjanya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau detak jantung kita tetap tinggi. Dengan demikian saya merasa yakin bahwa apa yang saya lakukan sejauh ini sudah sesuai dengan yang target yang diharapkan, dan semuanya saya tuangkan dalam buku ya. Buku-buku yang saya tulis ada di sini. Buku-buku ini menjelaskan bagaimana aktivitas keseharian saya, olahraga-olahraga yang saya lakukan, dan pada bagian terakhir selalu ada challenge bagi pembaca untuk bisa menerapkan aktivitas-aktivitas tersebut sehingga menjadi kebiasaan. Ingat bahwa untuk membangun suatu kebiasaan itu pertama harus ada triggernya. Apa yang men-trigger kita? Saya yang men-triggernya adalah karena saya bangun pagi, sholat subuh, kemudian saya punya waktu sebelum berangkat kantor atau melakukan aktivitas lain, maka ada waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini saya manfaatkan untuk berolahraga selama 1 ke 1,5 jam. Kemudian yang kedua adalah aktivitasnya. Pilih aktivitas-aktivitas yang mudah dilakukan. Tidak harus berat, tidak harus jauh, tidak harus lama. Yang penting minimalnya adalah 30 menit. Oleh karenanya harus dijadwalkan, dicarikan slot waktunya. Dan yang ketiga, yang pertama tadi adalah triggernya, yang kedua itu adalah aktivitasnya, dan yang ketiga itu adalah reward. Reward itu adalah hadiahnya, apa manfaatnya bagi kita. Saya pribadi merasakan bahwa manfaatnya di usia 53 tahun yang sudah jelas tidak muda lagi, saya malah mampu melaksanakan aktivitas angkat beban dengan kardio di 1 hari. Saya bisa mengkombinasikannya. Dibandingkan dengan masa 10 tahun yang lalu, saya hanya memilih salah satu, berlari atau angkat beban. Tapi sekarang saya bisa melakukan kedua-duanya. Nah, silakan dibaca buku yang saya
tulis ini, dan saya menggunakan aplikasi artificial intelligence untuk mendapatkan data maupun untuk menulisnya menggunakan aplikasi designer, ada di deskripsi. Dan untuk mendapatkan buku ini silakan menghubungi akun Instagram yang tertulis. Tetap manfaatkan waktu, kesempatan, sarana, fasilitas yang ada untuk menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan postur kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar, bugar di usia senja. Kabuse.